Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilarsi Karim dengan NIM A11-2021-13365. Di sini terdapat label user ID dan label password. Pada label user ID diberikan text field, dan pada bagian password lalu memberikan dua button, yaitu OK dan juga batal. Kemudian kita masuk ke dalam source code-nya, dan private void cmd caching performance char input text password .get password, password sama dengan string, kemudian ada text password .get password, stm sama dengan concrete statement, user sama dengan stm.execute query, kemudian ada baris sama dengan rs user get raw, user dan password cocok, private void cmd batal action perform, koneksi MySQL con sama dengan new koneksi MySQL, con sama dengan get connection, kemudian coba run file ini dengan password admin 123, kita klik OK. Tampilannya akan seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Nur Pratama dengan NIM A11-2021-13555. Saya di sini akan menjelaskan di bagian menu. Nah, di dalam menu ini terdapat ada data master, transaksi, laporan, utility, dan keluar. Nah, di masing-masing top bar ini di dalam data master itu terbagi dua, ada data barang dan data konsumen. Di transaksi ada transaksi jual dan transaksi beli. Di laporan ada laporan transaksi penjualan. Yang selanjutnya ada utility dan keluar. Oke, setelah itu kita akan masuk ke source code-nya. Ini merupakan source code dari menu. Yang pertama ini ada private void mn barang action perform. Nah, setelah masuk ke mn barang action perform akan menuju ke form barang. Selanjutnya ada mn keluar mouse click, itu nanti akan merespon dengan system exit. Terus ada private void mn trans jual action perform. Nah, di mn trans jual action perform ini akan menuju ke from transaksi. Ada mn lab trans jual action perform akan menuju ke lab penjualan. Lab penjualan ini adalah laporan penjualan. Dan yang terakhir adalah private void mn utility mouse click akan menuju ke new form export database. Ini akan menuju ke form untuk export database. Selanjutnya akan coba saya run. Klik kanan, run file, dan setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Dan di tampilan seperti ini ada data master, transaksi, laporan, utility, dan keluar. Sama seperti yang ada di NetBeans tadi. Di data master ini terdapat data barang dan data konsumen. Saya akan mencoba di data barang terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan data barang. Nah, nanti di sini kita itu akan memasukkan atau menginputkan kode barang, nama barang, satuan, harga, stok, dan stok minimal dengan cara klik tambah. Nah, ini baru bisa diketik. Misal kode barang 3, nama barang penghapus, satuannya ini ada buah, saya klik buah saja. Harganya ini semisal kita kasih 5.000, bener 50.000 ya, kebanyakan. Nah, ini 5.000. Stoknya kita kasih 30, stok minimal 10. Setelah itu kita simpan, dan maka akan otomatis bertambah di sini di bawah pensil dan buku ini. Di transaksi jual akan seperti ini. Dengan tadi caranya juga sama. Jika ingin menambahkan filenya, memasukkan nomor jual, tanggal jual, kode konsumen, nama konsumen dengan cara klik tambah seperti ini.
Nah, ini akan muncul kurang lebih seperti ini. Nama konsumennya sini saya isi RC. Nah, setelah itu kita simpan, kita keluar, terus di laporan transaksi penjualan akan muncul pop up tampilan laporan yang berisikan ada tanggal. Ini merupakan tanggal awalnya, dan ini sampai dengan ini tuh pembeli tuh maksimal ngambilnya tuh tanggal berapa gitu. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 8 kolom atau 8 tabel. Ada yang pertama ada nomor jual, ada tanggal, nama konsumen, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah, dan total. Oke. Setelah itu kita keluar di utility, ingin membackup database, oke. Nah, setelah itu backup sukses, kita oke, kita close dan keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Destio Wahyulanio dengan NIM A11 2021 13568. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang form barang. Kebetulan saya kebagian form barang. Untuk form barang sendiri ada beberapa atribut. Yang pertama ini adalah label untuk tulisan aja sih. Lalu ada kode barang. Kode barang itu di sebelahnya ada sebuah text field. Kita ngambilnya dari sini. Lalu ada nama barang, satuan. Nah, untuk satuan ini bukan pakai text field, tapi pakainya combo box sesuai dengan apa yang ada di PDF. Nah, ini kan satuan. Satuan itu nomor 3 pakainya combo box. Jadi kita ambil J combo box di kanan ini. Lalu untuk harga, stok dan minimal, stok minimal maksudnya, ini sama kayak kode barang dan nama barang. Nah, yang membedakan mereka semua itu di variabel name-nya. Kalau kode barang itu variabel name-nya txt kode. Untuk nama, variabel name-nya pakai txt nama, harga pakai txt harga. Lalu untuk stok pakai txt stok, dan stok minimal pakai txt stok min. Nah, di bawahnya ini ada sebuah tabel. Nah, tabel ini memuat kode barang ini, nama barang, dan satuannya ini buah sama, sebentar kita lihat. Satuannya itu buah sama lembar kalau nggak salah. Nah, kan buah sama lembar. Kita bisa rubah ke sini. Lalu ada harga, stok, dan stok minimal. Untuk tabel sendiri kita pakainya mouse click. Sebenarnya nggak ada isinya sih, cuma set field ini doang. Lalu untuk kode barang kita pakai action kosong kayaknya. Iya, kosong. Lalu yang pakai itu satuan. Nah, eventnya pakai action per format. Nah, kita pakai ini. Ini ngambil dari PDF-nya Bu April. Lalu ada tombol di bawah ini, button. Kita ngambilnya dari kanan ini. Ada tombol tambah, simpan, koreksi, hapus, batal, keluar, dan ekspor. Nah, untuk tombol tambah sendiri, ini adalah tombol untuk menambahkan data barang ke dalam tabel ini. Lalu yang kedua, ada tombol simpan. Jadi setelah kita nambah barang, lalu kita bisa klik simpan buat nyimpen barangnya ke dalam tabel ini, ke database. Lalu ada tombol koreksi, misal kita melakukan sebuah kesalahan. Lalu ada tombol hapus untuk menghapus data barang. Lalu ada tombol batal, lalu keluar, lalu ekspor. Nah, di tiap button ini kita juga pakai variabel name yang beda-beda. Yang pertama ada CMD tambah, CMD simpan, CMD koreksi, CMD hapus, CMD batal, CMD keluar, dan CMD ekspor. Nah, untuk actionnya sendiri kita pakai action yang ada di PDF sama. Untuk tombol tambah kita masukkan ini tambah. Lalu simpan ada banyak sekali ini. Lalu untuk tombol ekspor, ini adalah tombol untuk mengekspor data yang ada di tabel tadi buat jadi sebuah file Excel.
Lalu untuk metode-metodenya sendiri yang ada di form barang ini ada beberapa metode. Yang pertama ini adalah metode buat koneksi ke database untuk membuka database. Ini adalah rootnya atau alamat htdoc ya. Ada localhost, terus ini adalah username-nya. Kalau default-nya itu adalah root, password-nya kosong. Lalu nama database-nya kita menyesuaikan sesuai apa yang ada di database kita. Nah, kebetulan nama database-nya di sini adalah penjualan, jadi kita isi penjualan. Lalu kita buat sebuah kondisi kalau dia berhasil terkoneksi ke database, maka print berhasil koneksi ke database. Tapi kalau dia gagal, beri pesan error dan kasih tahu errornya apa. Lalu untuk select bintang from barang ini adalah untuk menyeleksi semua yang ada di tabel barang. Jadi dia bakal menampilkan semua yang ada di tabel barang. Lalu ada buat tabelnya, KD barang, nama barang, buat ke ini database. Strukturnya kan, nah KD barang, nama barang, satuan, harga, stok, dan stok underscore min. Lalu void kosong, aktif ini apa? Ini tombol-tombol yang tadi, button-button yang tadi. Jadi kalau kita jalankan, kita langsung praktekkan saja. Misal kita run filenya. Nah, ini adalah data-data barang yang sebelumnya udah kita tambahkan. Nah, misal kita mau tambah barang lagi, misal kode barangnya kita isi 5, nama barangnya ada isi sembarang aja ya. Oreo gitu. Oreo. Nah, satuannya kita klik buah, lalu harganya 10.000. Untuk stok kita isi 50, stok minimalnya 2, lalu kita klik simpan. Nah, dia bakal otomatis nambah ke dalam sini. Nah, untuk menghapus menghapus barang ini, kita bisa klik hapus. Lalu untuk tombol koreksi sendiri, kita bisa koreksi. Misal Oreo-nya kita ganti Goriorio. Nah, kita bisa klik simpan. Nah, untuk tombol keluar ini buat keluar, tombol batal udah jelas buat batalin tadi. Lalu untuk tombol ekspor, jadi kalau misal kita klik ekspor, sukses ekspor data, dia bakal bikin sebuah file Excel di dalam folder ini. Nah, ini ada sebuah nama file Excel yang bernama data barang. Lalu kalau kita buka, nih klik yes, datanya sesuai sama yang ada di tabel ini. Lalu apa lagi ya? Udah kayaknya, ini tombol keluar, batal, hapus, keluar. Source-nya udah, nggak ada yang perlu dijelasin lagi sih. Kayaknya udah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsibal Wibisono Albanin dengan NIM A11 2021 135578. Di sini saya berkesempatan mempresentasikan mengenai form transaksi. Di form transaksi sendiri terdapat ada beberapa label, yaitu no jual, tanggal jual, kode konsumen, dan nama konsumen. Untuk no jual, kita memberikan text field untuk mengisi nanti. Selanjutnya pada tanggal jual, kita memberikan JSpiner untuk sebagai tanggal. Lalu pada kode konsumen, kita memberikan Combo box untuk memasukkan angka atau pilihan berapa. Lalu selanjutnya
untuk J-combo box selanjutnya adalah sebagai kode barang. Jadi kode barang keberapa yang ingin dimasukkan saat transaksi. Selanjutnya ada text field lagi untuk masukkan nama barang sesuai yang berada di tabel ini. Jadi yang ini adalah kode barang. Text field ini sebagai nama barang, nama penjual, nama barangnya. Lalu text field ini adalah harga barang. Di sini adalah jumlah berapa yang dibelinya. Lalu total di sini adalah perkalian dari harga barang dan perkalian antara jumlah, maka muncul total harganya. Hapus item di sini untuk menghapus pilihan kita tadi ya. Semisal kita ingin membeli kode barang nomor 1 berupa buku atau pensil, tapi kok ternyata kita tidak jadi, maka kita klik hapus item untuk mengganti barang yang lain. Selanjutnya terdapat ini ya, tabel berisi 5 kolom, yaitu ada kode barang, nama barang, harga barang, jumlah, dan total. Lalu di bawahnya ada text area yang berfungsi untuk mencetak apa saja yang dibeli dan siapa yang membeli. Selanjutnya ada label total dan ada text field total. Text field total ini adalah penjumlahan dari total tabel sini. Semisal ada barang harga 5.000 dan harga 5.000 lagi, maka di sini akan memunculkan harga 10.000. Lalu terdapat button tambah, simpan, batal, cetak, dan keluar. Untuk mengisi tabel ini kita perlu mengeklik button tambah dulu. Setelah selesai menginputkan barang yang diinginkan, kita klik simpan, maka akan disimpan pada tabel. Jika tidak ingin menyimpan pada tabel, kita klik batal saja jika tidak jadi mengisi. Lalu cetak berfungsi untuk mencetak apa saja yang ditransaksikan tadi ya, meliputi nomor jual, kode konsumen, tanggal belinya, terus nama konsumen, kode barang, nama barang, harga barang, jumlah, dapat dicetak. Lalu ada button keluar. Pada form transaksi sendiri kita memasukkan init komponen OpenDB. Untuk menyambungkan dengan database-nya, kita perlu private void open_db adalah try koneksi MySQL sama dengan new koneksi MySQL, aktif private void aktif boolean cmb kode konsumen, kode. Selanjutnya ada set tombol adalah untuk itu cmd tambah, cmd simpan, cmd batal, cmd keluar, cmd hapus item. Lalu pada cmd kode konsumen, yaitu pada ini cmd kode konsumen. Nah, ini cmd kode konsumen. Jika saat diklik akan otomatis memilih ya. Isinya adalah konsumen yang sudah dimasukkan pada database konsumen ini diisi manual ya, manual dari database-nya, tidak bisa melalui logic kita. Pada cmd kode barang ini terhubung dengan ini ya, form barang ini. Nah, terhubung dari form barang ini. Selanjutnya ada total jumlah key. Ini adalah otomatis ya, saat kita memasukkan jumlah ini, memasukkan jumlah pembelian, akan saat kita enter akan otomatis berada di kolom total ini. Selanjutnya ada cmd hapus item untuk menghapus ini ya yang ada di tabel. Cmd tambah berfungsi untuk menambahkan, cmd simpan untuk menyimpan barang-barang yang telah ditransaksikan, cmd batal untuk membatalkan, cmd cetak. Nah, cmd cetak ini berfungsi untuk mencetak pada text area ini. Saat kita klik cetak akan muncul di sini, lalu akan disimpan berupa PDF dengan tampilan ya, nota penjual no X, no jual, tanggalnya adalah variabel tanggal, seperti ini tampilannya. Oke, saat kita klik keluar akan keluar dari form transaksi. Baik, saya akan demokan sebentar saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saat kita mau menambahkan
penjualan ya, transaksi, kita harus klik tambah dahulu. Di sini akan otomatis ya, nomor jual ini otomatis akan increment sendiri dari penjualan yang telah dilakukan sebelumnya tadi. Kode konsumennya kita bisa milih seperti yang berada di database tadi. Maka dari itu saat kita klik ke 05 akan muncul Kidira seperti yang ada di database, ke 05 Kidira. Selanjutnya kita memilih berapa kode barang dengan kode barang berapa, 1 pensil, 2 buku, 3 penghapus. Di sini saya akan memasukkan kode barang yang ke-1 yaitu pensil. Harga barangnya 5.000 per 1 barang. Jumlah yang kita beli adalah 10. Lalu kita klik enter. Nah, maka akan muncul 50.000. Kita tambah lagi barang kedua, buku seharga 6.000, kita masukkan beli 2. Kita enter, munculnya adalah 12.000. Nah, total di sini adalah jumlah atau penjumlahan dari kolom total, yaitu 50.000 tambah 12.000 yaitu 62.000. Kita klik simpan, lalu kita cetak, akan muncul di sini dan akan memunculkan pop up untuk mengeprint dalam bentuk PDF. Kita klik keluar, akan menutup ini ya, pop up untuk projectnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Kamiluddin Ismawan dengan NIM A11 2021 13573. Di sini di bagian laporan seperti ini tampilannya, ada tanggal. Di sini nanti kita bisa memilih history di tanggal berapa, history penjualan, lalu ada nomor jual, lalu ada tanggal. Nah, di sini adalah tanggal di mana si konsumen itu membeli, lalu nama konsumen, kode barang. Ini kode barang ini adalah bersifat unik ya, karena setiap barang itu kodenya berbeda. Lalu ada nama barang yang dibeli, harga satuan, harga barang, terus jumlah, ini jumlah barang yang dibeli, dan total harga barang. Kita beralih ke codingannya. Di sini kita menggunakan public class laporan penjualan dengan extend java.swing jframe. The connection result set rsdual statement stm prepared statement pstat string itu ada tanggal 1 dan tanggal 2, lalu private object data table sama dengan 0, private string itu header, ini ada nomor jual, tanggal, nama konsumen, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah, dan total. Ini ada, ya tadi ya di tampilan yang di run tadi, pada bagian tampilan run tadi. Lalu default tabel model, untuk tabel model sama dengan new default tabel model, new object, kolom header. Lalu menggunakan public laporan penjualan, lab penjualan, ada init komponen, lalu data awal dan data akhir. Di sini menggunakan untuk database kita menggunakan private void dengan koneksi MySQL. Lalu yang terakhir kita menggunakan private void juga untuk baca data, yang mana fungsi baca data yaitu untuk menampilkan data yang ada di database ke dalam tampilan atau untuk
mengprint data yang ada di database untuk tampilan data yang ada di database. Kita kembali ke bagian run tampilan, lalu kita juga bisa mengekspor data tersebut dengan cara klik ekspor. Kita tunggu, lalu ketika sudah ada notif sukses ekspor data, maka data sudah berhasil diekspor. Kita klik OK, lalu keluar. Oke, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidira Arafat Nusiferada dengan NIM A11 2021 13584. Di sini kebetulan saya akan menjelaskan sedikit bagian untuk ekspor database. Untuk ekspor database sendiri kami membentuk desain seperti ini, ingin membackup database. Sebuah pertanyaan bagi user, ini ada opsi OK dan cancel. Nah, untuk OK private void yang pertama ini adalah untuk tombol OK. Nah, di sini ketika tombol OK, maka program ketika nanti dijalankan ini akan mengambil database asli dari XMPP, kemudian akan diekspor ke penyimpanan D. Kita arahkan ke penyimpanan D, kemudian diberi penamaan penjualan .SQL. Nah, kemudian di bawah ada private void untuk tombol cancel. Di sini terdapat dispose. Ini tujuannya untuk membatalkan ketika kita tidak jadi atau batal untuk membackup database. Nah, tampilannya seperti ini. Coba kita run. Jika kita ingin membackup database, maka kita pilih OK. Ketika muncul pesan backup sukses, maka kita lihat di penyimpanan di local disk D. Di sini terdapat database yang sudah kita ekspor. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.